Dan juga tunasnya sangat banyak sekali. Nah seperti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tunas yang besar-besar, sedangkan ini tunas yang kecil-kecil seperti ini. Jadi ini air kita campur dengan kotor. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah cabai yang kita tanam ini sudah lumayan besar dan sangat subur sekali. Walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim yaitu panas luar biasa. Di tempat kita ini sampai saat ini belum ada hujan kawan-kawan. Jadi sudah cukup lama tidak ada hujan. Kendala yang kita hadapi memang yaitu kekurangan air. Jadi kekurangan air ini menyebabkan tanah menjadi kering, menjadi padat, serta tanaman menjadi kerdil. Nah untuk mengatasi masalah hal ini kita sudah mempersiapkan tip-tip khusus dalam perawatan tanaman cabai. Nah untuk lebih jelasnya ikuti terus videonya, jangan di skip. Langkah-langkah apa yang selama ini kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim kemarau agar tanaman tetap tumbuh secara maksimal, tetap tumbuh subur dan nantinya bisa berbuah lebat. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan sudah cukup besar. Ini sudah keluar cabang seperti ini. Ini tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi umurnya sangat genjah atau sangat cepat sekali panennya kawan-kawan. Di labelnya kita baca diperkirakan panen perdana yaitu 75 hari. Jadi kita menanam varietas Igotapi cabai keriting ini karena situasi sekarang yaitu kemarau, di mana kendala yang kita hadapi adalah masalah air. Jadi secara umum petani kalau di musim kemarau yang masalah utamanya adalah air. Jadi untuk mensiasati masalah ini maka kita memilih varietas cabai keriting Igotapi agar cepat panen kawan-kawan. Jadi kalau varietas yang lain mungkin panennya sampai 90 hari, 100 hari, maka kita mencari varietas yang paling cepat panen. Jadi ini cabai keriting Igotapi ini usianya baru 25 HST. Jadi 25 HST sudah besar seperti ini dan sudah mulai ada bunga-bunga seperti ini kawan-kawan. Dan juga tunasnya sangat banyak sekali. Nah seperti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tunas yang besar-besar. Sedangkan ini tunas yang kecil-kecil seperti ini. Untuk memudahkan perawatan kita harusnya melakukan pemotongan tunas kawan-kawan seperti ini. Kita harus potong sebenarnya ini. Ini menyebabkan apalagi di musim kemarau seperti ini menyebabkan tempat sembunyinya hama tungau dan trip yang menyebabkan keriting dan virus Gemini sebenarnya kawan-kawan. Dan juga cabai keriting Igotapi ini dikatakan tahan virus Gemini, mudah-mudahan benar apa adanya. Jadi untuk sampai saat ini karena banyak juga yang bertanya di antara kawan-kawan kita semua, Bang, apakah cabai keriting yang abang tanam ini yaitu varietas Igotapi ini ada kena virus Gemini atau bulai? Untuk sampai saat ini memang belum ada yang kena. Jadi mudah-mudahan sampai panen nanti tidak ada yang kena. Sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi memang untuk musim kemarau seperti saat ini kendala yang kita hadapi seperti yang sudah saya sampaikan adalah masalah air. Nah untuk mensiasati hal ini kita menyiapkan penampungan khusus kawan-kawan untuk melakukan penyiraman. Jadi banyak juga yang bertanya di antara kawan-kawan kita semua, bagaimana Bang sistem penyiramnya, apakah selokannya ini direndam air atau diairi? Nah karena di tempat kita ini bukan tempat irigasi, jadi kita menanam cabai ini istilahnya mengandalkan air hujan kawan-kawan. Kalau tidak ada air hujan ya kita harus melakukan penyiraman. Nah seperti yang sudah saya sampaikan, karena di tempat kita kekurangan air, kita menyiapkan tempat-tempat khusus penampungan air di mana kita mencampur dengan
bahan organik yang sangat bagus sekali. Ya ibaratnya kita sambil menyiram, sambil memberikan nutrisi atau pupuk. Sehingga dengan demikian maka pertumbuhannya menjadi sangat cepat kawan-kawan. Ini tunasnya bisa dilihat. Sangat banyak sekali, 1, 2, 3, 4 ini. Kita biarkan saja tunasnya. Kemarin rencananya kita akan menghabiskan tunas yang produktif ini, kita sisakan batang utamanya. Tetapi kita kemarin berpikir lagi, karena ini situasi yang sangat panas, jadi kita biarkan saja biar tanamannya menjadi lebih rimbun kawan-kawan. Dan juga di tempat kita ini nanti diperkirakan mungkin akan terjadi angin keras, makanya biar tanaman ini tidak menjadi tinggi sekali. Jadi kalau tinggi dia sangat mudah rebah atau patah walaupun kita ikat nanti di bambu di sini kawan-kawan. Nah, bahan-bahan utama yang kita gunakan, kita selalu menggunakan untuk mensiasati tanah kering, kita menggunakan yaitu kalsium asam humat. Di fase vegetatif atau fase pertumbuhan kita memakai KALH seperti ini. Ini murah meriah harganya kawan-kawan, ini 1 kilo kurang lebih hanya 40.000. Jadi ada kalsiumnya juga, jadi sangat penting kalsium itu untuk menguatkan batangnya kawan-kawan, seperti ini. Sedangkan untuk pupuk organiknya kita menggunakan selalu namanya asam amino dan pupuk cair protein. Ini mereknya adalah Premino, ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali digunakan tanaman cabai di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, apalagi di saat cuaca yang sangat panas ini. Biasanya cuaca yang sangat panas seperti ini menyebabkan tanaman menjadi stres sehingga tanaman tumbuhnya menjadi kerdil dan mudah layu, seperti itu biasanya kawan-kawan. Nah, selain kita menggunakan dua bahan ini, nah penyiraman dengan air kita tidak melakukan dengan air saja, tapi kita campur dengan ini, yaitu pupuk kalsium asam humat, yaitu dosisnya 3 sendok makan. Kemudian asam amino preminonya kita memakai 30 ml setiap melakukan pengocoran. Memang biayanya agak lebih banyak kawan-kawan karena kita menggunakan Premino, tetapi kalau tidak menggunakan Premino pertumbuhannya agak lambat biasanya. Dan airnya yang kita gunakan, kita menyiapkan tempat khusus seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita lihat tempatnya kawan-kawan sekarang. Nah, seperti ini. Nah, ini malah kita memakai toren air ini kawan-kawan yang satu ini. Ini penampungannya kurang lebih ini yang 300 liter ini. Nah, kemudian yang di sana bisa dilihat itu di sana itu yang 200 liter. Kita bukan menyiapkan satu tempat saja, kita menyiapkan beberapa tempat. Jadi ini air kita campur dengan kotoran. Nah, ini kotoran ayam kita karungin kawan-kawan, kurang lebih ini 10 kilo. Kita ikat biar tidak ada kempasnya nanti, makanya sistemnya kita pakai karung. Kita rendam, kita campur dengan E4 dan molase. Kalau tidak ada molase, kita bisa pakai gula putih ataupun gula merah. E4-nya kita pakai ini untuk 300 liter, tetap memakai setengah liter. Molasenya juga setengah liter, kawan-kawan. Jadi dengan demikian, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita menyiram sambil memberikan nutrisi. Makanya pertumbuhannya bisa lumayan bagus, kawan-kawan, seperti ini. Nah, jadi sudah cukup lumayan besar pertumbuhannya. Nah, jadi ada kendala memang yang kita hadapi kawan-kawan di saat musim kemarau seperti ini, yaitu hama, tungau, dan trip yang bisa menyebabkan keriting daun. Tetapi kita sudah melakukan penyemprotan, maksud kami, dengan sistem rolling. Yaitu kita menggunakan Summit, Agrimax, itu yang kita rolling kawan-kawan. Karena kalau kita tidak menggunakan Agrimax ataupun insektisida ampuh, ditakutkan nanti tanaman cabai yang kita tanam ini terserang namanya keriting dan virus Gemini. Nah, seperti ini. Ini bedengannya kurang lebih lebarnya 1 meter atau 100 cm, sedangkan selokannya 80. Nah, banyak juga yang bertanya mengenai cara olah lahan. Jadi olah lahan yang kita lakukan adalah setelah kita melakukan pembuatan bedengan, kita tebar pupuk kandang ayam, kapur dolomit, dan SP36 atau Vertipos. Nah, kebetulan yang kita pakai ini adalah Vertipos. Kita aduk lagi dengan tanah, baru kita siram dengan E4. Setelah itu kita rapikan bedengan, kita tutup, dan kita diamkan selama 30 hari. Jadi kita melakukan fermentasi di lahan langsung.
karena menggunakan kotoran ayam. Biasanya kotoran ayam itu sifatnya panas. Kalau kita tidak fermentasi lagi, itu menyebabkan tanaman cabai yang kita tanam mengalami yang namanya layu fusarium, busuk batang ataupun busuk daun nanti kawan-kawan. Sehingga tanamannya setelah itu 30 hari pendiaman baru kita lobang dan kita siram lagi dengan menggunakan asam humat kawan-kawan. Jadi double perlindungannya. Jadi setelah melakukan penyiraman asam humat, itu tanaman akan tumbuh sangat subur sekali kawan-kawan. Dan ini merupakan lahan bekas, jadi lahan bekas kubis pertama, kemudian cabai rawit kaliber, dan sekarang cabai keriting Igotapi. Nah, banyak juga yang bertanya ini, Bang, mengapa warna plastik mulsanya warnanya hitam? Nah, seperti ini, bukan putih. Karena ini plastik yang sudah lama dan juga plastik mulsa murahan, kawan-kawan. Tidak yang mahal kita beli, jadi warnanya agak kehitaman. Jadi ada keuntungannya kalau warnanya hitam seperti ini di musim kemarau khususnya. Jadi tidak terlalu panas dia. Jadi kalau warnanya putih kan kadang-kadang banyak petani yang melakukan sistem kalau di musim kemarau itu membalik mulsa. Artinya yang hitamnya di atas, yang putihnya di bawah, itu biasa dilakukan kalau musim kemarau yang sangat luar biasa. Tetapi kita tidak melakukan itu karena ini plastik mulsa yang sudah warnanya seperti ini, yang agak murah, dan sistem penarikannya pun kita tidak kencang. Makanya bisa awet kawan-kawan seperti ini. Banyak sekali juga di antara kawan-kawan kita yang bertanya, Bang, penyiraman yang abang lakukan apakah dilakukan setiap hari? Nah, kita menjawab juga pertanyaan ini. Kita melakukan penyiraman dengan cara manual, yaitu dengan sistem kocor, yaitu per lubang kurang lebih 100 mili dengan bahan-bahan campuran yang sudah seperti saya sampaikan. Itu intervalnya 5 hari sekali. Jadi kalau ada air memang bagusnya setiap hari. Tetapi catatan, kita kan di sini susah air, makanya kita membuat bak-bak tampungan seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi 5 hari sekali kita lakukan. Sehingga tanamannya walaupun 5 hari sekali, karena kita menggunakan campuran asam humat, mencampur dengan pupuk organik Caria Tupremino, jadi tanamannya tetap tumbuh maksimal seperti ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.